Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abu Hubaisi bertanya kepada Nabi SAW, katanya, saya ini istihadah dan tidak pernah suci. Apakah aku harus menghentikan sholat? Jawab Nabi, tidak. Istihadah itu dari pembuluh darah, tetapi berhentilah sholat sebeberapa hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke hadis 198. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menugaskan pada rahim wanita seorang malaikat. Dia berkata, ya Tuhan, ini nutfah, air mani. Ya Tuhan, ini alaqah, segumpal darah. Ya Tuhan, ini mudghah, segumpal daging. Apabila Allah ingin hendak menyempurnakan kejadian itu, sempurnalah dia. Malaikat itu bertanya kepada Tuhan, laki-laki atau perempuan, malang atau bahagia, apakah rezekinya dan berapa umurnya? Lalu semua itu dituliskan dalam rahim ibunya. Nah, ini dia ya. Kalau kita perbandingkan dengan casing kita nih sekarang, bahwa program itu sudah diberikan ke dalam ruh kita dan nanti ditempatkan di rahim kita dan membentuk kita seperti ini, dengan beberapa program bahwa malang dan bahagia kita, laki-laki atau perempuannya kita, dan rezekinya dan berapa umurnya sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Seperti itulah kita sekarang. Hadis 199, cerita dari Mu'azzah, seorang wanita bertanya kepada Aisyah, cukupkah kami sholat apabila kami telah suci saja tanpa qada? Jawab Aisyah, apakah Anda termasuk kaum Haruriyah? Kami juga haid di masa Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak menyuruh kami qada, membayar sholat yang telah tertinggal selama haid. Ya. Ada keterangan penterjemah, Haruriyah yaitu suatu mazhab yang berpendirian bahwa qada itu wajib bagi wanita yang meninggalkan sholat selama ia haid. Pendirian itu tidak betul, karena Nabi SAW telah pernah menyuruh berbuat demikian, tidak pernah menyuruh berbuat seperti itu ya. Jadi tidak diqada sholat wanita ketika sedang haid, kemudian ketika mereka kembali suci tidak mengqada apa yang ditinggalkan selama haid. Itu ajaran dari Rasulullah. Hadis 200, cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abu Hubaisi bertanya kepada Nabi SAW, katanya, saya ini istihadah dan tidak pernah suci. Apakah aku harus menghentikan sholat? Jawab Nabi, tidak. Istihadah itu dari pembuluh darah, tetapi berhentilah sholat sebeberapa hari, yaitu pada hari-hari biasanya ada haid. Sesudah itu mandilah dan sholatlah. Keterangan penterjemah, mana nih? Istihadah yaitu darah yang keluar dari bukan waktu haid, tetapi karena penyakit. Ya, seperti itu hendaknya para ibu-ibu, kaum wanita menandai kapankah tanggal-tanggal mereka haid, padahal mereka kena istihadah atau kena penyakit yang bocor pembuluh darahnya. Pada saat tahu datangnya masa haid, berhentilah bersolat seperti itu sampai tahu pula tanggal sucinya. Hadis 201, cerita dari Aisyah istri Nabi SAW. Ummu Habibah istihadah selama 7 tahun. Lantas kutanyakan hal yang demikian kepada Rasulullah SAW. Beliau menyuruh kepada Ummu Habibah mandi saja. Kata beliau, istihadah itu dari pembuluh darah. Sejak itu Ummu Habibah mandi setiap kali akan sholat.
Catatan penerjemah, orang yang berpenyakit istihadah sebenarnya tidak perlu mandi tiap-tiap ia akan sholat. Cukup ia mandi 1 kali setelah lewat masa haidnya. Ummu Habibah itu mandi tiap-tiap ia hendak sholat. Hanyalah karena ia sangat cermat, tetapi wudhu tiap-tiap kali hendak sholat adalah perlu baginya. Ini saking inginnya kesucian Ummu Habibah ini, walaupun dia istihadah, artinya pendarahan dari kemaluannya, dan tidak pada saat haid, dia selalu mandi kalau ingin sholat. Itu kadar kecematan, bukan perintah dari Rasulullah. Seperti itu. Dan bahwa ya kita juga mempunyai penyakit seperti ini, akan tapi di gigi, gusi berdarah. Jadi gusi berdarah itu juga satu penyakit yang tidak mengganggu kepada kaum pria maupun kaum wanita. Hadis 202. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, Safiyah binti Huyai haid." Kata Rasulullah SAW, "Kiranya melambatkan kita. Bukankah dia telah tawaf bersama-sama dengan kamu?" Jawab mereka, "Iya." Kata Nabi, "Nah, berangkatlah." Catatan penerjemah, Safiyah binti Huyai haid sesudah mengerjakan haji. Karena itu dia tidak bisa mengerjakan tawaf wada. Rasulullah mengira Safiyah belum mengerjakan tawaf rukyah, tawaf rukun maksudnya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, kiranya dia melambatkan kita pulang ke Madinah. Tetapi setelah Nabi mengetahui bahwa Safiyah binti Huyai telah tawaf rukun, lantas beliau menjawab Safiyah bisa pulang ke Madinah bersama-sama dengan orang banyak. Dengan ini diketahui bahwa orang haid boleh meninggalkan Makkah tanpa melakukan tawaf wada. Tak perlu menunggu sampai suci waktu untuk mengerjakan tawaf itu. Bagi orang yang tidak berhalangan, tawaf wada itu wajib. Tawaf wada ini tawaf perpisahan. Setelah kita melakukan haji, penutupannya ada tawaf wada untuk pulang ke negeri masing-masing. Ada yang melakukannya, saya tidak memprotesnya. Mereka setelah tawaf mundur keluar dari masjid, melihat ke Ka'bah untuk perpisahan. Ada yang seperti itu. Hadis 202. Hadis 203. Cerita dari Samurah bin Jundab. Ada seorang wanita meninggal karena melahirkan. Nabi SAW menyolatkan wanita itu dan beliau berdiri di tentang pinggangnya. Keterangan apabila kita menyolatkan mayit perempuan menjadi imam atas atau seorang saja, maka berdirilah di tentang pinggang mayit itu, kecuali kalau laki-laki berdiri dekat kepalanya. Ini rukun syarat untuk menyolatkan jenazah perempuan itu di sebelah pinggangnya. Kalau laki-laki boleh di bagian kepala. Hadis terakhir pagi ini, hadis 204. Maimunah istri Nabi berkata, dia sedang haid, tidak sholat, dia duduk bersimpuh dekat tempat sujud Rasulullah SAW, dan beliau sedang sholat di atas sajadah beliau. Apabila beliau sujud, maka sebagian pakaian beliau mengenai tubuhku. Ya, ini tidak menghalangi kalau kita di kamar kita sholat tahajud seperti itu. Kemudian di hadis yang lain bahwa Aisyah melintang di hadapan Nabi, itu tidak mengapa, tidak melintas, berdiam di situ untuk meneruskan tidurnya, dan Nabi bersolat seperti itu. Didekatkan dengan solat mayit ini, berarti Nabi solat tahajud saat Aisyah sedang tidur atau Maimunah sedang tidur di sebelah dekat pinggangnya. Itu tidak apa-apa.
menurut hadis ini. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah suruhan-suruhan dan sunnah-sunnah Rasul ini. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.